Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya pada kesempatan hari ini? Insya Allah mudah-mudahan kalian semua di rumah tetap sehat walafiat ya. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ya, saat ini kita sudah memasuki subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Ya, pembelajaran terakhir di subtema 1 ya tema 3 ya, masih pembahasannya seputar penemuan, karena tema besar kita di tema 3 ini adalah penemuan-penemuan yang ada di dunia ini. Namun sebelum itu mari sama-sama kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baik, Pak Hendra, share screen-nya dulu. Baik, sudah muncul pembelajaran 5 ya. Di subtema 1 tema 3. Yang pertama ada muatan IPS tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat terkait adanya penemuan bola lampu. Nah, sebelum membahas perubahan sosial yang ada di buku kalian, itu juga munculkan teks bacaan tentang sejarah penerangan yang ada di dunia ini, mulai dari menggunakan api ya dengan cara menggosokkan benda-benda padat, dalam hal ini adalah batu atau kayu dengan batu, sehingga menimbulkan gesekan panas sehingga memunculkan percikan api yang membakar daun-daun kering. Kemudian berkembang menjadi menggunakan bahan bakar minyak yang sama-sama kalian tahu, bisa menggunakan biasanya minyak tanah. Ya, dahulu untuk menerangi ya mereka caranya itu membuat obor yang dibuat dari bambu yang dalamnya itu diisi minyak tanah, kemudian ada sumbunya. Ya, seperti yang biasa kita gunakan di kegiatan api unggun, di kegiatan pramuka. Ya, jadi menggunakan minyak tanah, atau juga ada istilahnya lampu semprong kalau di Jakarta atau di Bekasi begitu ya, itu pun sama ya, menggunakan bahan minyak tanah ya. Kemudian berkembang lagi yang kalian juga sudah sama-sama ketahui di pembelajaran awal di tema 3 ini, ada penemuan bola lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison ya. Nah, saat ini bola lampu tentu mengalami perkembangan juga yang pesat, macam-macam ya jenisnya gitu. Ya, ada yang bola lampu pijar, kemudian lampu neon, atau yang sekarang menggunakan lampu LED. Ya, sehingga daya yang digunakan lebih praktis, lebih sedikit, lebih kecil. Watt yang digunakan dalam listrik itu lebih sedikit, dan memang inilah arah yang akan dikembangkan ke depannya ya, bahwasannya kita harus hemat energi, dalam hal ini energi yang menggunakan fosil yang akan habis ya, karena listrik yang kita gunakan itu bahan utamanya adalah fosil ya, BBM atau batu bara. Sementara alternatif misalkan air atau pembangkit listrik tenaga air itu masih sedikit digunakan. Nah, kedepannya perkembangan lampu ini tentu akan semakin lebih pesat lagi, karena ciri teknologi pasti akan selalu berkembang. Nah, yang paling utama pesatnya tentu adalah bagaimana seminimal mungkin ya tidak merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk hemat energi. Yang ketiga, menggunakan energi utamanya tuh menggunakan energi alternatif, misalkan solar, ya, matahari.
bukan solar buat bahan bakar mobil, bukan, tapi solar cell istilahnya, itu menggunakan matahari. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi Pak Indra doakan mudah-mudahan kalian lah ya di antara sekian banyak kelas 6 ini, angkatan ini, mudah-mudahan kalian yang menemukan teknologi terkini terkait dengan bola lampu. Nah, karena makin berkembang tentu perubahan sosial budaya pun ya berubah, yang tadinya bergantung dengan api, kemudian bahan bakar minyak yang tidak bisa berwarna lebih terang gitu, putih, namun sekarang bisa lebih terang gitu dengan lampu-lampu yang ada, sehingga ini membantu kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Bermacam-macam tentunya, kalian sudah tahu sendiri apa itu manfaat listrik gitu, apa itu manfaat bola lampu. Nah, kalau di buku paket kalian juga ada tentang lampu pijar, ya digunakan untuk apa saja, diantaranya ya untuk pemanas, biasanya digunakan di kandang ayam sehingga membantu proses penetasan telur. Ya, atau hewan tertentu memang butuh panas yang stabil, nah biasanya menggunakan lampu pijar atau disebut juga lampu bohlam ya, yang warnanya tidak putih. Kemudian yang kedua masih juga kaitannya dengan hewan, penerangan kandang puyuh supaya bisa menambah bobot tubuh. Ya, kemudian yang ketiga pemanas inframerah pada proses pemanasan dalam bidang industri, dan keempat menjauhkan predator seperti tikus dan lainnya pada ruangan peternakan breeding burung kenari. Nah, itulah manfaat-manfaat lampu. Nah, ini lampu pijar ini tentu tadi ya berkaitan dengan perubahan sosial budaya yang ada di tengah masyarakat kita yang tadinya bergantung pada bahan-bahan bakar minyak atau api, ini sudah menggunakan lampu, menggunakan listrik. Nah, itu yang ada di pembelajaran kelima muatan IPS dan IPA ya. Yang berikutnya ada muatan SBDP. Ini tentang lagu daerah, itu dari Sumatera Barat ya, dan Kalimantan Selatan. Yang pertama lagu Kampuang Nan Jauh di Mato, yang kedua lagu Ampar-Ampar Pisang. Nanti kalian bisa simak di GCR ya, akan diberikan linknya sehingga kalian paling tidak tahu lah lagunya seperti apa. Nah, itu pembelajaran yang ada di pembelajaran 5. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran 6, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Polit. Kepada Polit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita lanjutkan pembelajaran kita. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan sampai pembelajaran kelima. Sekarang Polit akan meneruskan di pembelajaran ke-6. Ya, subtema pertama di subtema pertama betul di tema yang ketiga ya. Kita screenshot dulu ya. Pembelajaran ke-6. Menggali informasi tentang roda. Baik, sebelum-sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang penemuan-penemuan ya, beberapa penemuan termasuk dari di tema di pembelajaran kelima seputar penemuan bola lampu pijar ya, yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, sekarang kita akan banyak menggali informasi tentang penemuan roda ya. Seperti kita tahu, roda di zaman sekarang mungkin sudah termasuk roda yang modern ya, yang rata-rata terbuat dari getah getah karet ya. Zaman dulu pertama kali roda ada tentu tidak seperti yang ada sekarang ya. Roda zaman dulu mungkin terbuat dari kayu dan bentuknya mungkin tidak sebulat sekarang ya, karena kita tahu teknologi zaman dulu ya sangat-sangat terbatas. Nah, berkenaan dengan roda ini ya, penemuan roda dapat kalian baca di buku paket kalian. Silahkan nanti dibaca, di mana ada teks dengan judul manfaat penemuan roda bagi kehidupan manusia ya. Di situ kalian akan mendapati informasi-informasi seputar penemuan roda, termasuk siapa yang menemukan roda atau siapakah yang pertama kali menemukan roda yang kita temukan, atau cikal bakal roda yang ditemukan oleh siapa,
yang wujudnya seperti sekarang ini. Di situ nanti ada kan kalian temukan salah satu contoh, misalkan ada namanya Goodyear ya. Nah itu ternyata kan sekarang ada namanya merek ban merek Goodyear ya. Ternyata itu adalah salah seorang penemu ban ya. Kemudian ada juga namanya Dunlop. Nah, ada juga merek ban namanya Dunlop. Ternyata itu berasal dari penemunya ya. Nah, nanti di teks tersebut kalian diminta menentukan informasi-informasi penting yang ada di tiap paragrafnya ya. Silahkan nanti mulai dari paragraf 1 dan paragraf seterusnya ya. Menentukan informasi apa yang ada di buku tersebut atau di teks tersebut ya. Nah, ini dia ya. Bagaimana roda pertama kali dibuat tuh ya. Rata-rata roda pertama kali dibuat mungkin ya bahannya dari kayu ya, sederhana sekali, cuma mungkin kayak roda-roda gerobak zaman dulu ya, zaman kerajaan ya. Kemudian berkembang seperti ya roda-roda apa namanya itu tunggangan. Kalau di sini kan di Indonesia terkenal ada sado ya, dokar, itu kan pakai rodanya dibuat dari kayu yang dilapisi oleh ban ya. Kemudian sekarang roda-roda tersebut semakin hari semakin berkembang penemuannya seiring dengan perkembangan teknologi ya. Jadi kalian di situ di buku paket kalian coba diskusikan di rumah mungkin dengan orang tua atau dengan siapa ya, bagaimana pengaruh penemuan roda terhadap kehidupan. Apakah di bidang pendidikan ada nggak ngaruhnya tuh ya dengan adanya roda ya. Mungkin di dunia pendidikan dulu orang mau pergi ke sekolah harus jalan kaki ya, karena nggak ada kendaraan yang bisa ditaiki dengan roda tadi ya. Nah, sekarang orang mau kemana aja mudah karena adanya roda, naik mobil, naik motor ya, karena ada roda tadi ya. Di semua kehidupan akan terpengaruh dengan adanya penemuan roda tadi ya, baik di bidang pendidikan, ekonomi ya, di bidang sosial dan budaya, tentu ada pengaruhnya ya. Nah, ini kalian bisa diskusikan hal tersebut ya, karena kita masih BDR, belajar dari rumah, mungkin kalian bisa diskusikan itu dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian ya. Ya. Kemudian selanjutnya di pembelajaran 6 ini juga kita akan membahas seputar hak dan kewajiban ya. Ada hak, ada kewajiban. Dahulukan kewajiban, baru kita tuntut hak. Nah, ya, apa itu hak? Apa itu kewajiban? Nah, ini harus tahu kita ya. Nah, setiap orang punya hak dan punya kewajiban. Nah, dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban ini tentu harus seimbang. Artinya hak itu kan sesuatu yang harus kita terima ya. Artinya jangan kita banyak nuntut hak kita, tapi kita lupa dengan kewajiban kita. Tentu harus seimbang. Kewajiban kita laksanakan, di mana kewajiban ini pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Itu namanya kewajiban, ya. Maka kewajiban kita tunaikan dulu, baru kita boleh menuntut hak kita, ya. Kewajiban kita di rumah apa, di sekolah bagaimana, di masyarakat bagaimana, itu juga kan hak ya. Kita punya hak itu tadi kalau dijelaskan segala sesuatu yang mesti kita terima. Hak kita apa di rumah, hak kita apa di sekolah, hak kita apa di masyarakat. Hak kita di rumah contohnya misalkan hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, itu hak. Kewajibannya kamu apa di rumah? Kewajibannya menghormati orang tua, itu kewajiban ya. Jadi setiap kita melaksanakan hak dan kewajiban pasti ada dampaknya ya. Ada dampaknya ya. Dampak dari kita melaksanakan kewajiban ya, antara lain ya, berarti kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah ini dia, penting sekali ya, menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang melaksanakan kewajiban akan dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang peduli terhadap diri dan orang lain dan lingkungannya ya. Kemudian juga kalau orang mampu melaksanakan kewajibannya, dia juga bisa dipercaya oleh orang lain. Bagaimana orang mau dipercaya kalau kewajibannya tidak dilaksanakan ya. Jadi sekali lagi, antara kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang ya, dan masing-masing
Kalau kita melaksanakan kewajiban dan hak dengan benar, pasti dampaknya positif buat kita. Sebaliknya, kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban tidak dengan benar, ya berarti berdampak negatif terhadap kita. Orang nggak percaya sama kita. Kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab kalau kita tidak melaksanakan kewajiban yang ada pada diri kita. Nah itu demikian mungkin ya yang dapat Poli sampaikan ya. Selebihnya nanti kalian bisa baca sendiri di buku kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar lebih mandiri ya. Walaupun kondisi seperti ini tetap belajar harus semangat ya. Demikian yang Poli dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Yuk sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.